Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuma Sula dari Universitas PGRI Banyuwangi, Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, pada matkul Sejarah Kebudayaan Indonesia kali ini saya akan membahas hasil resumen saya Pengantar Sejarah Kebudayaan 1 oleh Dr. R. Sukmono. Yang pertama itu ada manusia dan kebudayaan. Dilihat dari sudut pandang ilmu hayat, manusia memiliki persamaan dengan binatang. Bahkan manusia juga dimasukkan sebagai golongan binatang, yaitu mamalia. Dari mamalia tersebut ada golongan tingkatannya dari ukuran kecerdasan otaknya lebih tinggi dari lainnya. Adapun perbedaan utama dan yang pokok ialah bahwa manusia dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan otak atau akalnya. Dengan akalnya, manusia dapat memikirkan dan juga mengupas beberapa persoalan yang dihadapi dalam mempertahankan hidupnya. Segala ciptaan manusia ini hanyalah hasil dari usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk serta susunan baru kepada pemberian Tuhan sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Pada hakikatnya, kebudayaan mempunyai dua segi yang tidak dapat dilepaskan. Yang pertama ada segi kebendaan, meliputi segala benda buatan manusia sebagai bentuk perwujudan dari akalnya. Hasil-hasil tersebut dapat diraba. Kemudian yang kedua ada dari segi kerohanian, terdiri dari alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun teratur. Keduanya tidak dapat diraba, hanya penjelmaannya saja yang dapat dipahami dari keagamaan, kemasyarakatan, dan juga kesenian. Kemudian ada kebudayaan dan masyarakat. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang hubungannya sangat erat. Ada manusia, ada juga kebudayaan. Tidak ada kebudayaan jika tidak ada pendukungnya, yaitu manusia. Akan tetapi, manusia itu tidak abadi hidup selamanya. Untuk melangsungkan kebudayaan, maka pendukungnya harus lebih dari satu orang, bahkan harus lebih dari satu turunan, karena harus diteruskan atau diwariskan kepada orang-orang di sekitar dan kepada anak cucu serta keturunan selanjutnya. Binatang juga dapat meneruskan kepandaiannya kepada keturunannya, tetapi hanya diturunkan melalui alam dengan kepandaiannya yang menjadi kodrat ilahi. Lain halnya dengan manusia, kecuali hal-hal yang diturunkan sebagai kodrat. Manusia dapat pula meneruskan kepandaian, pengalaman, sifat, dan lain-lain. Kebudayaan juga tidak dapat dimiliki hanya karena menjadi anak dari manusia saja. Tetapi ia harus belajar dan berusaha untuk menjadikan kebudayaan itu sebagai miliknya. Kebudayaan tidak hanya diteruskan kepada anak cucu saja, tetapi juga melalui orang-orang di sekitar kita. Manusia dikatakan sebagai binatang yang hidup berkelompok karena mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka membentuk kelompok dengan manusia lain yang sifatnya berbeda dari gerombolan ataupun kelompok binatang. Penggabungan yang disengaja itu disertai aturan-aturan tertentu mengenai hubungan satu anggota dengan sama lainnya. Cara meneruskan kebudayaan demikian luasnya itu dimungkinkan karena manusia dikarunia pula dengan kepandaian berbicara. Bahasa merupakan alat perantara yang utama bagi manusia, alat yang tidak ada pada binatang. Dengan adanya bahasa tersebut, maka manusia tidak mengalami sendiri sesuatunya untuk dapat mengetahui dan memahami. Cukup hanya mendengarkan saja. Ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman sendiri, maka semakin luaslah pengetahuannya yang menjadi miliknya. Akan tetapi kesanggupan manusia itu terbatas. Oleh karena itu, tidak semua hal manusia bisa melakukannya hanya sesuai dengan kesanggupannya saja. Kemudian ada perkembangan masyarakat. Masyarakat berlangsung secara terus-menerus karena adanya anggota baru yang dilahirkan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian dilatih, diajar, dan dididik untuk menjadi anggota masyarakat itu juga. Selama pergantian itu masih berlangsung dan masyarakat masih menjadi pendukung, selama itu pula kebudayaan terus berlangsung. Dengan akalnya, manusia terus memperbaiki kedudukan di alam sekitar sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Suatu waktu masyarakat juga setiap kali berubah sifat. Juga kebudayaan selalu mengalami perubahan, tambahan, dan juga penyempurnaan. Jadi perubahan masyarakat itu selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan juga.
Pembahasan kebudayaan diakibatkan sebagai berikut. Berasal dari alam, yaitu masyarakat itu sendiri, dan sebab dari luar, yaitu lingkungan masyarakat itu. Bertemunya satu kebudayaan dengan yang lain merupakan akibat dari adanya hubungan antara pendukung yang menyebabkan pengaruh atas kebudayaan. Bagaimanapun sifatnya, untuk perkembangan dan kemajuan kebudayaan, hubunganlah yang menjadi faktor utama. Manusia dapat memilih dan menentukan sendiri cara dan tempat hidupnya. Kekuatan kebudayaan terletak dalam kemampuannya untuk memasak dan mengolah segala pengaruh yang mengenainya menjadi milik sendiri dengan tidak mengacaukan ataupun merusak sifat-sifat khusus yang menjadi pokoknya. Kemudian di sini terdapat sejarah kebudayaan. Sudah kita ketahui bahwa kebudayaan selalu berubah-ubah. Jika berasal dari luar, maka perubahan kebudayaan itu sangat besar dan juga sangat luas, hingga dapat memunculkan kebudayaan baru. Kebudayaan lampau sampai pada kita berupa peninggalan-peninggalan yang sesuai dengan segi kebudayaan atas harta kebendaan dan juga kerohanian. Peninggalan kebudayaan benda dapat langsung diteliti dan diselidiki karena ada wujud yang dapat diraba. Peninggalan kerohanian seperti alam pikiran, pandangan hidup, kepandaian bahasa, dan sastra. Tidak ada suatu benda yang dibuat oleh manusia tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Adapun kebudayaan Indonesia pada masa sekarang itu banyak corak dan ragamnya. Hasil dari perkembangan dari masa ke masa. Dalam perkembangan itu telah banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang telah memberi corak dan sifatnya sendiri-sendiri. Berdasarkan atas corak khusus tersebut, terdapat bagian besar yaitu zaman prasejarah dan juga zaman sejarah. Kedua zaman tersebut dibagi lagi menurut corak dan sifatnya. Zaman prasejarah diambil sebagai satu kesatuan, sedangkan zaman sejarah dibeda-bedakan bagian-bagiannya menurut kekhasan pada masanya. Zaman prasejarah sebagai satu zaman dibagi menjadi 3 masa sebagai berikut, dan sejarah kebudayaan Indonesia seluruhnya dibagi 4 masa, yaitu yang pertama ada zaman prasejarah. Zaman ini permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai perkiraan abad ke-5 Masehi. Kemudian yang kedua ada zaman purba, yaitu datangnya pengaruh India pada abad 1 Tarikh Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit pada tahun 1500 Masehi. Kemudian yang ketiga zaman Madya, yaitu datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Kemudian yang keempat itu ada zaman baru atau zaman modern. Sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai saat ini. Dengan demikian, maka kebudayaan daerah memiliki perkembangan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan keadaan sekitar. Meskipun demikian, kebudayaan Indonesia modern yang masih dalam pembentukan itu tidak menjadi bahan pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia. Diakhiri dengan saat-saat kebudayaan kita menghadapi pengaruh dari barat. Kemudian bab 1 ada pendahuluan ataupun tarikh bumi. Berdasarkan agama, manusia diciptakan pertama kali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menciptakan alam semesta beserta isinya, manusia diciptakan setelah dunia lengkap dengan segala isinya, serta segala jenis makhluk lainnya yang ada di bumi ini. Hal ini dapat diketahui dari bekas dan juga sisa tumbuhan dan binatang yang sudah membatu yang ada di dalam lapisan bumi, yaitu fosil. Menurut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari binatang-binatang, maka dunia ini juga berupa bola gas yang panas dan berputar pada porosnya sendiri. Karena perputaran tersebut, maka gas menjadi semakin padat dan terbentuklah kulit bumi yang makin lama makin tebal dan juga makin turun ukuran panasnya. Menurut geologi, ilmu yang mempelajari kulit bumi dibagi beberapa zaman sebagai berikut. Yang pertama ada Archaikum. Zaman tertua berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun. Kulit bumi masih panas dan juga masih belum ada kehidupan baru. Baru pada akhir zaman ini mulai nampak ada kehidupan sedikit. Kemudian yang kedua zaman Paleozoikum. Zaman hidup tua berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Sudah ada tanda-tanda kehidupan mulai dari binatang terkecil hingga jenis ikan serta permulaan amfibi dan reptil. Zaman ini disebut zaman primer ataupun zaman pertama. Kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum.
yaitu zaman tengah atau sekunder, berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Pada zaman ini, kehidupan berkembang pesat oleh bangsa reptil yang mencapai bentuk yang luar biasa besarnya, serta sebagian besar dari fauna terdiri atas reptil, dikatakan sebagai zaman reptil. Kemudian yang keempat itu ada zaman Neozoikum atau Kainozoikum, yaitu zaman hidup baru berlangsung sejak kurang lebih 60 juta tahun hingga sekarang. Pada zaman ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada zaman Tertiair dan juga Kuartair. Pada zaman Tertiair ini, binatang-binatang menyusui mulai berkembang dengan sepenuhnya, sedangkan bangsa reptil raksasa semakin punah. Primat dalam zaman ini sudah ada. Kemudian ada pada zaman Kuartair, zaman mulai ada manusia dimulai sejak kurang lebih 600.000 tahun yang lalu, dibagi menjadi zaman Diluvium sendiri berlangsung kira-kira 600.000 tahun, karena selama itu es dari kutub meluas hingga menutupi sebagian besar dari Eropa Utara, Asia Utara, dan juga Amerika Utara. Maka zaman ini dinamakan atau diberi nama zaman es. Adapun zaman Aluvium dimulai kira-kira kurang lebih 20.000 tahun lalu. Hingga sekarang dari zaman ini terdapat nenek moyang dari umat hidup sekarang. Kemudian ada batas-batas prasejarah. Manusia pertama kali dilahirkan di dunia ini pada di antara zaman Tertiair dan Kuartair. Permulaan adanya kebudayaan ialah pada permulaan prasejarah, yaitu jatuhnya bersamaan dengan permulaan zaman geologi Kuartair atau permulaan Diluvium. Bangsa Sumeria dan Mesir mengakhiri zaman prasejarah pada kurang lebih 4.000 tahun sebelum Tarikh Masehi. Dari zaman tersebut sampai tulisan di atas batu dan sebagainya tentang diri mereka sendiri. Bangsa Irian misalnya, untuk mengambil contoh dari negeri kita sendiri yang diam di gunung-gunung baru pada awal abad ke-20 karena datangnya bangsa barat. Bangsa kita memasuki zaman sejarahnya pada abad ke-5 Masehi. Yang pertama berupa prasasti di berbagai bebatuan yang ditemukan di Kutai, berasal dari Raja Mulawarman dan Raja Purnawarman di Jawa Barat. Awal mula adanya tulisan dari prasasti berasal dari India. Datangnya pengaruh India ke Indonesia mengantarkan bangsa kita masuk ke zaman sejarah. Sebelum abad ke-5, bangsa Tionghoa, Yunani, dan India sedikit menyinggung negeri kita. Kemudian ada pembagian zaman dalam prasejarah. Berdasarkan benda-benda peninggalan prasejarah dibagi menjadi yang pertama, yaitu ada zaman batu. Pada zaman ini semua alat terbuat dari batu. Zaman batu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Pada zaman batu ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada zaman batu tua, batu tengah, dan juga batu muda. Yang pertama pada zaman batu tua, yaitu atau disebut Paleolitikum. Pada zaman ini alat-alat dibuat dari batu yang dikerjakan secara kasar. Manusia nomaden dan berlangsung selama zaman geologi Pleistocene kurang lebih 600.000 tahun. Kemudian yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini sudah mulai ada kehidupan dan juga tempat tinggal yang tetap. Namun alat-alat masih sama dengan zaman Paleolitikum. Kemudian yang ketiga ada zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini orang-orang sudah bertempat tinggal tetap dan mulai bercocok tanam. Kemudian ada zaman logam tadi. Yang pertama ada zaman batu, kemudian yang kedua ada zaman logam. Pada zaman ini manusia sudah lebih tinggi kebudayaannya daripada dalam zaman batu. Pada zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Temuan pertama di Indonesia yaitu Pithecanthropus erectus pada tahun 1890 di Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo oleh Edu Bois. Penemuan sebagian tulang rahan. Pada tahun berikutnya kurang lebih 40 km ditemukan sebuah geraham dan bagian atas tengkorak. Pada tahun 1892 menemukan sebuah geraham lagi dan 15 meter tulang paha kiri dan lain-lain. Bagian-bagian tersebut ditemukan berjauhan oleh beberapa ahli masih merasa bimbang pada pendapat Du Bois bahwa semua itu harus berasal dari satu makhluk, karena Du Bois sendiri menempatkan antara manusia dan kera. Namun berjalannya sudah tegak yang diberi nama Pithecanthropus erectus hingga puluhan tahun masih dianggap sebagai manusia tertua. Kemudian yang ada kebudayaan juga
Yang pertama ada kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935 dekat Pacitan oleh Van Koningswald ditemukan alat bantu atau kapak gegam yang ditemukan di permukaan bumi. Kebudayaan Pacitan ditempati oleh Pithecanthropus. Kemudian yang kedua ada kebudayaan Ngandong. Ditemukan sejumlah alat-alat dari tulang di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi, Madiun. Kebudayaan ini ditemukan di dekat Sangiran. Peralatan Ngandong ditemukan di permukaan tanah. Kemudian ada keadaan kepulauan kita. Menurut geologi, kepulauan kita mulai terjadi dalam pertengahan zaman Kuartair. Pulau Jawa terdiri atas pegunungan Priangan dan daerah Gunung Sewu atau pantai selatan Jawa Tengah. Di sebelah utara semenanjung Jawa ada beberapa pulau yang menjadi pegunungan kendeng membujur dari Solo sampai Surabaya. Pada akhir zaman Tertier dan permulaan zaman Kuartair, laut antara Jazirah Jawa dan juga pulau di sebelah utaranya semakin kecil dan akhirnya jadi danau air tawar. Dari penemuan fosil-fosil binatang zaman itu di Jawa, Sulawesi, dan juga Filipina, bahwa perpindahan dan penyebaran dari benua Asia ke Indonesia tidak melalui Melayu ke Jawa saja, tetapi juga melewati Formosa. Perubahan garis pantai disebabkan oleh kerja sungai-sungai dan juga gunung-gunung berapi. Sungai-sungai membawa lumpur ke laut yang mengakibatkan semakin lebarnya tanah datar di pinggir pantai. Pada zaman Mesolitikum, kebudayaan ini di negeri kita terutama didapatkan bekas-bekasnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan baru-baru ini di Flores. Dari peninggalan itu dapat diketahui bahwa manusia pada zaman itu masih berburu dan menangkap ikan atau food gathering, tetapi sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Bekas-bekas tempat tinggal mereka ditemukan di pinggir pantai dan di dalam gua. Satu corak istimewa dari zaman Mesolitikum ini adalah adanya peninggalan yang disebut dengan perkataan Denmark Kokenmodinger, berarti sampah-sampah antara Langsa di Aceh dan Medan. Waktu bukit pertama kali ditemukan, para ahli geologi mengira bahwa itu suatu lapisan bumi yang sangat istimewa. Tempat kedua penemuan kebudayaan di Abruzos berupa gua tempat tinggal yang menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang. Penyelidikan pertama dilakukan oleh Van Steen Kellenfors di Gua Lawa dekat Sampang atau Ponorogo, Madiun. Dari tahun 1928 sampai 1931, alat-alat yang ditemukan ialah alat-alat batu seperti ujung panah dan flex, batu penggilingan, kapak yang sudah diasah, alat dari tulang dan juga tanduk rusa, dan juga ada alat dari perunggu dan juga besi. Neolitikum merupakan suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Kehidupan mengembara telah lampau sudah mengenal bercocok tanam dan juga beternak. Sudah bertempat tinggal tetap dengan kepandaian membuat rumah, hidup berkumpul, dan pembentukan masyarakat. Alat-alat pada zaman ini berupa kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Pada zaman logam, dalam zaman ini dibagi menjadi zaman tembaga, zaman perunggu, dan juga zaman besi. Hasil dari kebudayaan perunggu ialah kapak corong dan juga nekara. Kemudian ada megalitikum, yaitu kebudayaan terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar yang hanya diratakan secara kasar saja. Untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan, hasil kebudayaan megalitikum yaitu berupa menhir, dolmen, sarkofagus atau keranda, kubur batu, punden berundak, dan juga arca. Kebudayaan Indonesia menjelang pada zaman sejarah dari teori Kern dan von Hengelder bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa Austronesia yang mulai datang di kepulauan kita pada kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Pada kebudayaan Neolitikum itu mempunyai dua cabang, yaitu cabang kapak persegi yang penyebarannya dari daratan Asia melalui Jalatan Barat, serta peninggalan-peninggalannya terutama yang terdapat di bagian barat Indonesia, dan juga ada cabang kapak lonjong atau Neolitikum Papua yang penyebarannya melalui jalan timur dan peninggalan-peninggalannya merata di bagian timur di negeri kita. Pendukung kebudayaan pada kapak persegi ialah bangsa Austronesia, sedangkan
Sedangkan yang mendukung pada kebudayaan kapak lonjong ialah bangsa Papua Melanesoid yang nantinya akan terlebur menjadi Austronesia pula. Setelah gelombang perpindahan pertama tadi, tentu saja perhubungan kepulauan kita dengan daratan Asia itu tidaklah putus. Pun yang dinamakan perpindahan itu tentunya tidak sekaligus selesai, melainkan berlangsung secara berangsur-angsur. Dalam zaman logam terjadilah gelombang perpindahan kedua yang membawa aliran kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Dongson yang sudah mengenal pemakaian logam. Terjadi sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Peninggalannya terutama sekali terdiri atas Kapak Corong dan Nekara. Jalan penyebarannya ialah dari daratan Asia melalui Thailand dan Malaysia Barat dan juga terus merata ke seluruh Nusantara dengan arah barat timur. Adapun pendukungnya ialah bangsa Austronesia pula. Oleh karena bangsa Austronesia inilah yang menjadi nenek moyang langsung dari bangsa Indonesia, dapatlah sekarang dikatakan bahwa kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh mereka ke negeri kita itu adalah yang dapat kita namakan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan bangsa kita yang menjadi dasar untuk perkembangan selanjutnya hingga sekarang ini. Kalau nenek moyang bangsa Indonesia dalam penyebarannya merantau sampai mencapai pulau-pulau yang sangat jauh dan yang terpisahkan oleh lautan-lautan luas, maka tidak mereka itu haruslah pelaut yang ulung lagi berani sekali. Hornell, seorang sarjana yang melakukan penyelidikan terhadap jenis-jenis perahu di Nusantara dan negara-negara sekitarnya, bahkan sampai kepada kesimpulan bahwa perahu-perahu yang bercadik adalah perahu yang menjadi milik khusus bangsa Indonesia. Adanya di luar Indonesia adalah karena pengaruh atau pembawaan dari bangsa kita. Di India Selatan misalnya ada beberapa suku bangsa yang menurut corak dan tubuhnya banyak menyerupai orang Indonesia. Di antaranya disebutkan oleh Hornell tadi, suku bangsa Parawar dan Sanar. Suku Sanar hidupnya terutama dari perusahaan kelapa, jadi tidak dapat diselidiki hubungannya dengan bangsa kita berdasarkan atas perahunya. Tetapi kelapa bukanlah asli India, asalnya dari Indonesia dan datangnya melalui Thailand. Lebih jauh ke barat daripada India Selatan merupakan Madagaskar, kecuali kenyataan bahwa bahasa Malagasy itu termasuk bahasa-bahasa Indonesia pun di sana didapatkan perahu cadik. Sedangkan sebagian dari bangsa Indonesia menjadi pelaut, sebagian lain lagi hidupnya dari pertanian. Seperti yang sudah kita ketahui, di antara kapak-kapak persegi banyak yang ukurannya besar dan tidak dimaksudkan sebagai kapak melainkan sebagai pacul. Pacul adalah alat utama untuk pertanian dan menurut para ahli maka bangsa Indonesia waktu itu tidak saja bercocok tanam di ladang melainkan sudah bersawah. Yang diusahakan di sawah ialah padi, beras adalah yang menjadi makanan utamanya. Tanaman di sawah harus selalu dipelihara, diawasi dan juga ditunggu. Maka pengusaha padi harus bertempat tinggal tetap, bahwa bangsa kita waktu itu memang sudah menetap. Dapat dibuktikan lagi dari temuan-temuan yang berupa tembikar, periuk belangga adalah milik khusus dari mereka yang telah bertempat tinggal tetap. Dalam pengembaraan orang tak dapatlah membawa periuk belangga itu karena mudah hancur. Menetap dan bersawah itu dilakukan bersama-sama. Hidup bersama ini menimbulkan masyarakat. Masyarakat juga memerlukan berbagai macam aturan untuk menjaga ketertiban dan juga rapinya kerjasama dengan pembagian kerjanya. Juga untuk kepentingan bersawah diperlukan aturan-aturan yang saksama agar pengairannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, bahwa Indonesia sudah hidup dalam masyarakat yang teratur. Hanya bagaimana bentuk dan juga jenisnya masyarakat dewasa itu tak dapatlah ditentukan dengan pasti, mungkin sekali sebagai desa dengan segala organisasinya. Di samping pelayaran dan pertanian sudah pula dikenal dengan adanya perdagangan. Di berbagai tempat banyak ditemukan kapak-kapak persegi yang belum dihaluskan dan baru diberi bentuknya saja secara kasar. Di samping pecahan-pecahan batu yang bertebaran, tempat-tempat tadi adalah dengan istilah sekarang tempat perindustrian, ditambah dengan kenyataan bahwa banyak tempat-tempat di mana ditemukan kapak-kapak persegi tidak terdapat jenis-jenis batu yang menjadi bahannya. Sehingga adanya di tempat itu haruslah didatangkan, maka dapatlah disimpulkan bahwa perniagaan yang teratur memang sudah ada.
Kemudian tenunan dan pakaian sudah pula dikenal oleh nenek moyang bangsa kita. Sudah kita ketahui bahwa di antara pecahan-pecahan tembikar yang ditemukan ada yang dihiasi dengan cap-cap tenunan yang sudah boleh dikatakan halus juga. Kecuali tenunan dikenal juga pakaian dari kulit kayu. Alat-alat pemukul kayu ditemukan di beberapa tempat. Dalam hal kesenian, bangsa kita waktu itu sudah maju pula. Berbagai macam barang-barang perhiasan mulai dari batu, perunggu, manik-manik, serta kaca ditemukan di banyak tempat. Hiasan-hiasan pada Negara memberi gambaran tentang seni hiasnya. Lukisan-lukisan berwarna pada dinding-dinding gua atau Sulawesi Selatan dan juga kubur batu atau Sumatera Selatan sudah dapat dikatakan bernilai tinggi. Pun kepandaian memahat patung-patung batu dan juga menuang patung-patung logam dapat dibanggakan. Mengenai kepercayaannya, kita memperoleh sekadar gambaran yang agak jelas. Kapak-kapak yang indah sekali dan tidak ada bekas-bekasnya telah dipergunakan, baik yang dari batu maupun yang dari perunggu, menunjukkan akan adanya berbagai macam upacara, yang tentunya erat sekali hubungannya dengan kepercayaan atau keagamaan. Negara-negara pun dipakainya untuk kesempatan yang berhubungan dengan upacara-upacara tersebut. Mungkin sekali upacara itu banyak pertaliannya dengan pertanian. Di samping itu dari menhir, dolmen, dan sebagainya diperoleh kesan bahwa pemujaan roh nenek moyang mempunyai tempat penting pula dalam kehidupan rohani dewasa itu. Demikianlah dengan ringkas sekali gambaran yang dapat kita peroleh dengan peradaban bangsa Indonesia menjelang zaman sejarah. Dan bekal inilah yang nantinya akan dihadapkan sebagai wadah ataupun tempat untuk menerima anasir-anasir dari Hindu ataupun Buddha. Penerimaan dan pengolahan anasir ini dalam kebudayaan yang sudah ada itulah yang memberi corak dan sifat baru kepada kebudayaan Indonesia pada zaman berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.